Gendis Ayu bagian ke-18. Wah, Gendis, aduh ayu banget, desis Ajeng takjub. Bu Harjo dan Nawang tersenyum melihat ekspresi malu di wajah Gendis, walaupun masih tergambar keresahan di sana. Ayo Nduk, ajak Bu Lurah sambil merangkul Gendis. Gendis terlihat ragu, namun akhirnya bergeming juga mengikuti ajakan ibunya. Berjalan ke arah pendopo, kali ini bagi Gendis seperti menuju tempat eksekusi di mana dia akan kehilangan nyawanya. Gendis tidak berani melihat siapapun tamu yang hadir. Lehernya terasa keluh dan berat untuk diangkat menatap siapapun di sana. Panji yang melihat Gendis lagi untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lalu seperti tersihir. Gadis itu telah menjelma menjadi seorang wanita yang sangat anggun dan semakin cantik. Walaupun masih tertunduk, Panji bisa dengan jelas melihat kecantikan Gendis yang paripurna. Terlebih baginya, kecantikan Gendis terpancar bukan dari wajahnya semata. Rindu di dadanya membuncah tak tertahankan. Ingin rasanya dia berlari memeluknya jika saja di pendopo tak ada keluarga besarnya. Namun, tak hanya Panji yang terkesima, hampir semua tamu memandang takjub kepada Gendis. Walaupun dengan dandanan seadanya, malah nyaris polos, tak menutupi pesona kecantikan jawanya. Ibu Panji tampak tersenyum senang, merasa putranya tidak salah memilih calon istri. Sementara Bapak Panji yang berprofesi sebagai dokter senior sekaligus seorang dosen tampak manggut-manggut. Tampaknya puas dengan pilihan putranya. Gendis yang telah duduk berhadapan dengan keluarga besar Panji belum menyadari sosok di depannya itu. Dia masih menunduk. "Nduk, Cahayu, angkat wajahmu nak," bisik Bu Harjo. Gendis masih tak bergeming, sedangkan Panji yang duduk bersingkuh tepat di hadapan Gendis sedang memandangnya lekat-lekat. Tak rela rasanya berkedip, seolah dirinya takut jika berkedip semua akan hilang. Dunia Panji serasa berhenti melihatnya lagi. Jantungnya berdegup tak berirama. Jiwanya seperti hidup kembali. Gendis terlihat semakin menawan. Batin Panji merasa semua mata tertuju padanya. Perlahan Gendis mengangkat kepalanya. Pandangan pertamanya langsung beradu dengan mata Panji. Pemuda tampan yang namanya selalu menjadi bagian dari doa Gendis selama ini. Ternyata dia duduk di hadapannya, sedang tersenyum menatapnya. Jiwa yang telah gersang selama ini terisi kembali. Pandangan teduh dan senyum itu kembali kepadanya. Gendis seperti mematung beberapa saat. Otaknya mengolah dan memastikan jika ini nyata. Tangannya bahkan mulai gemetar dan nafasnya terasa tercekat. Tidak mempercayai pemandangan di depannya kini. "Jadi Nduk, Panji anak bapak ini ingin mengambilmu sebagai istri. Apakah Nduk Gendis bersedia?" Tanya Bapak Panji lembut. Gendis terdiam dan hanya mampu menelan ludahnya sendiri. Mulutnya seperti terkunci, namun hatinya tengah sibuk bersorak. Ekor matanya mencuri pandang ke arah Panji. Ya ampun, pemuda itu masih saja menatapnya. Gendis tertunduk malu mendapat pandangan sedalam itu dari Panji. Betapa dia merindukan pandangan itu selama ini. "Piye Nduk?" Kali ini Pak Harjo yang bertanya, melihat putrinya masih terdiam. Tiba-tiba Panji tampak berbisik ke bapaknya. Tampak wajah terkejut di sana. Kemudian Bapak Panji berbisik pula ke Dr. Wiro Bapak Galih. Ekspresi terkejut juga terpancar di mukanya. Namun, sejurus kemudian dia tampak manggut-manggut. "Nuwun sewu Pak Lurah kalian ibu. Sepertinya dengan amat terpaksa kami dari keluarga Panji membatalkan acara lamaran ini," kata Dr. Wiro. Hampir semua yang ada di pendopo tampak terkejut mendengar ucapan Dr. Wiro. Terlebih Gendis, hatinya yang masih belum sepenuhnya sadar, kembali terguncang. Matanya memerah, nyaris menangis.
Belum habis keterkejutan mereka, Dokter Wiro melanjutkan lagi. Nak Panji tidak ingin melamar Duk Gendis, namun ingin hari ini juga menikahi putri Pak Lurah Harjo. Sambungnya. Bagaimana, Duk? Purun? Tanya Dokter Wiro dengan ekspresi kocak. Semua hadirin melepas nafas lega, berganti dengan senyum sumringah. Gendis yang sempat menahan nafasnya bisa bernafas lega kini. Matanya memandang Panji yang masih saja memandangnya. Terlihat mata teduh Panji berkaca-kaca kini. Gendis menganggukkan kepala kali ini, membuat seluruh hadirin kembali bernafas lega. Bu Lurah terlihat menyeka ujung matanya yang basah. Ajeng malah terlihat sesenggukan sehingga Nawang perlu memeluknya agar tak menjadi-jadi tangisnya. Kebetulan sudah masuk waktu asyar. Alangkah lebih baiknya kita sholat dulu, nanti minta tolong kepada Mantri Sugeng untuk mengutus siapa menjemput penghulu di kecamatan sana, kata Pak Lurah Harjo, wajahnya tampak semeringah. Acaranya kita laksanakan setelah sholat isya ya Pak Dokter, kata Pak Lurah kemudian. Bapak Panji tampak tersenyum hangat kepada calon desanya itu. Sikap hangat dan suasana desa Somowangi benar-benar membiusnya. Setelah itu, semua tampak sibuk sendiri. Para lelaki berjalan menuju surau untuk sholat berjamaah, dan para ibu terlihat memasuki ruangan di samping pendopo untuk beristirahat. Ibu Panji tampak sedang berbincang akrab dengan Bu Lurah. Sesekali mereka terlihat tertawa. Panji tampak tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Lagi-lagi dicecarnya Galih dengan sejuta pertanyaan yang berputar di kepalanya. Lih, aku benar-benar tidak tahu harus ngomong apa. Ini di luar mimpi dan harapanku. Coba tolong ceritakan gimana kok bisa jadi begini. Tanya Panji dengan tampang bingung namun sangat bahagia. Semua terjadi gitu aja sebenarnya, Nji, kata Galih. Lalu dia menceritakan tentang rencana Bapak dan Mantri Sugeng yang awalnya ingin menjodohkan dirinya dengan Gendis. Lalu tentang pertemuan Galih dengan Mantri Sugeng meluncur begitu saja dari mulut Galih. Kok bisa gini leh akhirnya? Tanya Panji. Hari Rabu kemarin, Mantri Sugeng datang ke rumahku. Lalu aku menjelaskan semua sama bapakku dan Mantri Sugeng. Setelah itu, aku memperlihatkan fotomu sama mereka. Ternyata wajahmu familiar buat mereka, terutama untuk bapak. Jelas sekali. Bapakku itu teman lama bapakmu, Nji. Nah, Mantri Sugeng adalah mantan mahasiswa bapakmu. Kecil ya dunia ini. Gitulah. Terus gimana mereka bisa rencanain ini, Leh? Tanya Panji. Mantri Sugeng sama bapakku datang ke universitas bapakmu, Nji. Terus ndak tahu aku. Pokoknya kemarin malam aku di briefing rencana tadi. Tapi aku ndak tahu kalau kamu pengen langsung nikah aja. Panji mengingat-ingat kejadian beberapa hari lalu. Keluarganya memang mendadak sibuk dan bilang mau ke Jogja. Mereka beralasan ada acara keluarga dadaan sehingga Panji yang sedang bekerja tidak diajak serta. Padahal biasanya tidak pernah sekalipun Panji tidak diikut sertakan saat ada acara keluarga. Dirinya yang jomblo selalu menjadi sasaran bude-budenya untuk dijodohkan. Makasih ya, Li, kata Panji tulus. Galih hanya nyengir. Dia ikut bahagia melihat kedua temannya akhirnya bersatu. Ji, Gendis tuh, kata Galih seraya memberi kode dengan kepalanya agar Panji melihat ke depan. Rumah Bu Harjo sore ini tampak ramai. Berita Gendis dilamar dan langsung menikah malam ini juga membuat warga penasaran. Apalagi calon suami Gendis adalah Panji, sang mahasiswa ganteng yang menjadi idola di desa mereka saat KKN 2 tahun lalu. Terlihat beberapa warga mondar-mandir di sekitar pendopo dan dapur Bu Lurah. Mereka tengah sibuk mempersiapkan pernikahan Gendis. Terlihat Ajeng dan Gendis muncul dari samping pendopo menuju ke arah balai desa.
Panji dan Galih segera menyusul mereka. Ajeng, Gendis, Panggil Galih. Serempak Ajeng dan Gendis menoleh. Ajeng terlonjak melihat Galih, sedangkan Gendis tertunduk malu dengan muka memerah. Mas Galih, Ajeng kangen, sambut Ajeng antusias. Galih dan Panji tertawa melihat tingkah gadis Tambun yang sekarang sudah langsing itu. Jeng, kamu cantik loh kalau langsing gini, terlihat berbeda, puji Galih tulus. Yang dipuji cengosan malu sambil melintir-melintir rambut kepangnya. Bener Jeng, aku yo pangling lihat kamu, beda, tambah ayu, puji Panji. Mas Panji jangan gitu, ndak Gendis nesu sama aku loh. Ajeng makin salah tingkah. Gendis hanya mesam-mesem saja mendengar Ajeng berceloteh. Tanpa sadar, Ajeng dan Galih menghindar agar Panji bisa berjalan berdua dengan Gendis. Gendis yang merasa kaget ternyata hanya jalan berdua dengan Panji menjadi panas dingin. Wajahnya tampak tegang. Ndak usah takut, Gendis. Ajeng sama Galih lagi pengen ngobrol sebentar. Kamu aman kok sama saya. Mau ke sungai kan? Yuk ditemani, kata Panji lembut. Gendis tersenyum lalu mengangguk. Betapa semua bunga di hatinya bermekaran tanpa izin kini. Doa dan tangisnya selama ini didengar oleh Yang Maha Kuasa. Pemuda tampan ini mengingatnya lagi, bahkan sebentar lagi menjadi bagian dari hidupnya. Aku minta maaf ya, Gendis, terlambat menemuimu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanmu waktu aku pergi begitu saja dan melupakanmu, Gendis, ucap Panji lirih. Aku bahkan membiarkanmu menungguku dalam ketidakpastian yang begitu lama. Maafkan aku ya, Gendis. Panji tercekat dengan kata-katanya sendiri. Terima kasih. Bruk. Tiba-tiba Gendis memeluk tubuh Panji dari belakang. Semua terasa begitu tiba-tiba, semua terasa begitu indah dan sempurna dirasakan Gendis. Dia tidak tahu harus ngomong apa untuk mengungkapkan perasaannya kini. Bisa memeluknya dan menghirup lagi wangi tubuhnya, kini mampu menghapus luka dan tangisnya selama ini. Panji terkejut mendapat pelukan tiba-tiba itu. Gendis menjadi wanita kedua yang berani memeluknya setelah ibunya. Dadanya berdesir entah perasaan apa. Rasanya sangat nyaman mendapat pelukan dari orang tercinta. Lama keduanya terhanyut dalam pikiran masing-masing, meresapi rasa nyaman dan rindu yang menggebu. Ndak boleh itu, belum sah, kata Ajeng mengagetkan lamunan indah Panji dan Gendis. Gendis segera melepaskan pelukannya dan mukanya tampak sangat malu. Segera ditariknya Ajeng berjalan menuju sungai. Duh, Jeng, izin banget aku, kok iso sih? Aduh, kata Gendis merutuki tindakannya tadi. Ajeng cuma cekikian mendengarnya. Panji tampak belum bisa menguasai perasaannya. Dia masih tidak percaya tadi Gendis memeluknya. Dipandanginya tubuh Gendis dan Ajeng yang menghilang berbelok ke arah sungai. Galih terkekeh melihat ulah sahabatnya. Panji meninju pelan lengan Galih. Kangen banget Yenji, ditinggal sebentar saja udah bahaya ini kalau Pak Pengulu ndak datang ini, goda Galih. Sialan kamu, ndak lah Le. Aduh Le, aku nih masih gemeter dipeluk Gendis. Gendis meluk aku loh Le, kata Panji girang. Iyo aku weruh mau, kata Galih. Dah yuk mandi, mau jadi nganten harus bersih dan wangi, ajak Galih sambil menyeret Panji yang masih terbengong. Sholat Isya telah usai. Itu pertanda prosesi ijab kabul Panji dan Gendis segera dimulai. Panji tampak gagah dengan batik tua milik Pak Lurah Harjo. Batik yang dulu dipakai Pak Harjo saat menikahi istrinya. Beliau sengaja menyuruh Panji memakai batik bersejarah itu. Gendis terlihat ayu dengan kebaya dan kain yang dulu dibelikan Panji untuknya. Rambutnya tersanggul rapi dengan tusuk konde bermata intan. Warga desa berbondong-bondong memenuhi pendopo. Mereka ingin melihat prosesi ijab kabul Panji dan Gendis.
Apalagi setelah acara ijab selesai, akan ada acara gendingan, yaitu memainkan lagu Jawa dengan alat musik gamelan. Acara berlangsung sakral dan hening tanpa adanya hingar-bingar yang berlebihan. Akhirnya, Panji dan Gendis resmi menjadi suami istri. Semua terbayar lunas. Allah mempertemukan kedua sejoli itu di waktu dan saat yang tepat. Nyata adanya, Gusti Allah mboten sare. Ketika malam semakin larut, warga masih setia dengan alunan gendingnya. Diam-diam, Panji menemui pengantin cantiknya di kamar. Sinar lampu teplok yang temaram dan alunan gending membuat suasana kian syahdu. Muka Gendis terlihat mempesona di bawah cahaya temaram. Rambutnya yang hitam tampak tergerai di bahunya, membuat Panji tak karuan. Apalagi sekarang mereka telah menjadi sepasang suami istri. Gendis tersenyum menyambut kedatangan separuh jiwanya itu. Dadanya berdesir dan bergejolak. Perlahan tangan Panji meraih tangan Gendis. Keduanya sama-sama gemetar. Pandangan mereka saling bertaut, semakin dekat sampai terdengar deru nafas keduanya yang memburu. Gendis memejamkan mata ketika bibir Panji mendekat. Namun, tiba-tiba, tok tok tok, ambiar. Tok tok tok. Suasana romantis nan syahdu yang tercipta hancur seketika. Gendis tampak malu karena telah memejamkan matanya. Sejurus kemudian, keadaan kembali sunyi. Hanya sayup terdengar musik gamelan. Panji merengkuh lembut tubuh Gendis ke dalam pelukannya. Terasa nyaman dan damai. Namun perlahan geloranya meletup kembali. Diraihnya dagu Gendis ketika bibirnya dan Gendis nyaris bertemu. Gis, Gis, terdengar bisikan dari luar kamarnya. Karena penasaran, Gendis segera melepaskan pelukan Panji lalu mendekatkan telinganya ke dinding. Gis, 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 kembali bisikan itu terdengar. Gendis dan Panji berpandangan. Ajeng? Kenapa Ajeng? Gendis menjawab sambil berbisik. Dis, bulan depan aku mau dilamar Mas Galih, bisiknya. Ya Tuhan, Ajeng, ndak bisa apa cerita itu besok saja. Ini malam pertamaku sama Gendis. Astaga. Batin Panji sambil meremas rambutnya sendiri. Cerita berakhir di sini. Semoga semua pendengar menikmatinya. Sampai bertemu kembali dalam cerita berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.